Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Glory Panjaitan dengan NIM 11S23030. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uh, praktikum yang ke pada week yang ke-12, yaitu dengan topik rule-based method for probabilistic reasoning. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama itu untuk memahami konsep pastinya. Konsep ketidakpastian atau uncertainty dalam sistem pakar. Kemudian yang kedua untuk memahami definisi dan cara kerja certainty factor atau CF. Kemudian membedakan antara measure of belief atau disingkat dengan MB dan measure of disbelief atau disingkat dengan MD. Kemudian mengimplementasikan perhitungan CF dari nilai MB dan MD. Kemudian mengimplementasikan formula kombinasi CF atau combine CF combine untuk menggabungkan beberapa bukti. Kemudian untuk membangun program sistem pakar sederhana berdasarkan studi kasus yang sudah disediakan. Baik, jadi langsung saja kita ke tugasnya. Jadi dalam tugas praktikum kita diberikan 5 tugas. Yaitu yang pertama itu untuk melengkapi basis pengetahuan. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi eh, CF wake pada langkah yang kedua untuk penyakit PO2, yaitu dermatitis atopik dan P06 atau herpes zoster menggunakan data dari PDF. Nah, kemudian tugas yang kedua kita disuruh untuk mengimplementasikan dan menguji coba semua kode dalam Jupyter Notebook dan memastikan hasil respondennya itu 179 sesuai dengan perhitungan manual. Kemudian untuk yang ketiga, kita disuruh untuk menguji kasus responden ke 137. Kemudian yang keempat, menguji kasus responden 144. Dan tugas yang kelima, kita disuruh untuk menganalisis hasilnya. Oke, jadi kita langsung saja ke kodenya. Baik, jadi dalam kodenya ini, di sini saya buat penamaan filenya praktikum underscore cf.ipynb. Nah, yang pada sel yang pertama kita mendefinisikan dulu apa gejalanya seperti GO1 itu ruam kulit kemerahan, GO2 itu gatal, GO3 tekstur kulit kering, sampai nanti GO G21. Nah, ini bukan GO ya, tapi G01, G01, G02, G03 sampai G21. Nah, G21 di sini adalah kulit menjadi sensitif. Nah, jadi ini semua adalah gejala-gejalanya. Kemudian kita definisikan juga penyakitnya. Di sini P01 penyakit dermatitis alergi dan juga PO2 dermatitis atopik dan juga PO3 urtikaria sampai nanti PO7 sampai P07 yaitu biang keringat. Setelah kita mendefinisikan tadi gejalanya, kita juga definisikan penyakitnya, maka kita juga harus definisikan rule-nya. Nah, di sini ada rule P01 itu G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, dan G11. Kemudian untuk P2 juga seperti itu, P03 juga dan sampai P07 di sini kita atur rules-nya. Kemudian di sini untuk sel yang selanjutnya untuk CF fake untuk P01 dermatitis alergi. Nah, seperti ini. Kemudian juga untuk P02 dermatitis atopik. Nah, jadi tugas yang pertama itu kita melengkapi bobot Chiltern Factor atau CF yaitu MB dan juga MD untuk penyakit PO2 dermatitis atopik.
dan P06 untuk herpes zoster dalam variabel CF weight berdasarkan data dari PDF yang diasumsikan sebagai sumber data bobot pakar. Dan bobot yang terisi dalam praktikum CF dan IPNB sudah lengkap dan digunakan sebagai basis data. Nah, ini dia. Kemudian untuk implementasi dan uji coba, responden 179. Nah, ini dia untuk gejala untuk responden 179. Jadi, untuk tugas yang kedua ini, kita memverifikasi bahwa kode implementasi fungsi calculate CF dan combine CF sudah benar dan hasil diagnosis untuk responden 179 sesuai dengan perhitungan manual yang ditunjukkan oleh output yang sudah ada. Nah, ini outputnya. Oke, untuk uji kasus yang responden 137, kita akan lihat yang 137. Nah, ini dia untuk uji responden 137. Jadi gejalanya itu gatal, G02, kulit bersisik, G05, luka braille, G11. Nah, di sini ada gejalanya, kode gejala G02, G05, G11, G1. Untuk responden, uji responden 137 ini, maka didapatkan hasil diagnosisnya seperti dermatitis atopik 95,81, herpes zoster dengan 93,60% dan urtikaria 92%. Sampai nanti dermatitis alergi dengan persentase 50%. Kemudian kita akan lanjut ke 144. Nah, di sini hasil diagnosisnya pada uji responden 144 ini urtikaria itu 96,80%, panu 87,20%, dermatitis alergi itu 68%, sampai nanti dermatitis atopik itu 59,4%. Kemudian untuk tugas yang kelima kita disuruh tadi untuk menganalisis. Jadi tugas ini melibatkan perbandingan hasil program kolom certainty vector dengan data dari tabel pada halaman 23 kolom hasil pakar dan menjelaskan mengapa akurasi metode CF mungkin rendah diasumsikan akurasi hanya 40% berdasarkan dari modul tadi. Jadi di sini untuk perbandingan hasil program dengan hasil pakar, responden 179 itu dia mendiagnosis utama program tinea atau kurap dengan 93,60%. Kemudian hasil pakar tinea panu atau dermatitis apotik. Kemudian untuk yang responden 137 itu diagnosis utama programnya itu dermatitis atopik yaitu 95,81%. Dan yang lainnya hasil pakar seperti dermatitis atopik, dermatitis alergi, dan urtikaria. Untuk diagnosis ini, diagnosis utama itu sesuai. Dan untuk 144 juga setelah kita analisis diagnosisnya sesuai juga. Untuk 144 ini dengan diagnosis utama program itu 100 is- dengan diagnosis utama program 96,80%.
Dan sedikit penjelasan mengapa akurasi metode CF mungkin rendah, hanya 40%. Meskipun contoh di atas menunjukkan kecocokan pada diagnosis utama, jika kita asumsikan akurasi metode CF dalam studi kasus ini secara keseluruhan hanya mencapai 40%, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terutama terkait dengan cara penentuan dan penggunaan bobot MB dan MD. Nah, cara penentuannya itu seperti bobot CF yang subjektif atau bobot gejala yang seragam atau pengabaian tingkat keyakinan pasien atau mungkin juga overlap gejala dan rules yang sama. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, implementasi metode CF menunjukkan hasil yang konsisten, di mana diagnosis dengan tingkat kepastian tertinggi untuk ketiga responden, 179 untuk tinea atau kurap, 137 untuk dermatitis atopik, dan 144 untuk urtikaria, sesuai dengan salah satu diagnosis dengan hasil pakar. Meskipun demikian, akurasi keseluruhan metode CF diasumsikan rendah 40% karena keterbatasan seperti penentuan bobot MD dan MB yang bersifat subjektif dan tidak granular. Kemudian tingginya itu tumpang tindih gejala antar penyakit kulit serta pengabaian terhadap tingkat keyakinan pasien yang secara kolektif menyebabkan sistem cenderung menghasilkan skor kepastian tinggi untuk berbagai penyakit sekaligus. Baik, jadi sekianlah penjelasan saya tentang praktik ini. Jika ada kekurangan pemahaman saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.